Halo warga Jakarta, bersama saya Aulia Sarvina. Berita Jakarta hari ini 24 Februari 2025 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, mulai hari ini 24 Februari 2025, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar pasar murah secara bertahap di 193 lokasi di Jakarta. Langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok selama Ramadan hingga Idul Fitri 1446 Hijriah. Informasi berikutnya masih mengenai kesiapan pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadapi kebutuhan warga Jakarta jelang Ramadan. Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau PPK UKM serta Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi bersama PT Pertamina Patraniaga dan Hiswana Migas, stok ketersediaan gas LPG 3 kg di Jakarta aman. Untuk memastikan keamanan stok LPG 3 kg di Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama instansi terkait akan terus melakukan monitoring penyaluran gas LPG 3 kg khususnya menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah. Selanjutnya, informasi dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang mengecek langsung fasilitas Rusunawa Pesakih, Jakarta Barat. Rusunawa Pesakih milik Pemprov DKI Jakarta kini sudah dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh penghuni sebagai hunian yang layak, aman, dan nyaman. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan apel siap jaga Jakarta di Taman Waduk Pluit, Jakarta Utara pada Minggu 23 Februari 2025. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesiapan dalam menghadapi potensi banjir akibat air kiriman, rob maupun hujan lokal. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno memimpin langsung apel siaga Jakarta yang diikuti ratusan petugas gabungan. Rano menjelaskan Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pengerukan serentak di 17 sungai dan kanal. Tak hanya itu, pembangunan polder baru dan penambahan kapasitas pompa air juga menjadi prioritas untuk mengurangi risiko banjir. Alhamdulillah hari ini adalah mulainya kami bergerak untuk menjaga Jakarta. Tema kita adalah siaga Jakarta, terutama siaga terhadap banjir dan rob yang memang jangan kita tunggu banjir baru kita keruk. Sebelum banjir harus kita keruk. Nah, jadi sekarang ini 13 aliran sungai akan kita keruk dan bendungan juga akan kita perdalam. Dinas Sumber Daya Air mengerahkan 206 alat berat termasuk 122 alat berat amfibi dan 84 alat berat untuk kegiatan fisik. Sementara itu pasukan biru bersama pasukan pelangi lainnya siap bergerak menjaga Jakarta dari banjir. Usai apel, Rano sempat meninjau langsung pengerukan Waduk Pluit dengan menaiki eskavator amfibi. Diharapkan dengan kesiapan ini bisa melindungi warga Jakarta dari bencana banjir. Tim Berita Jakarta melaporkan. Berita selanjutnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menghadiri acara Trash Fest 2025 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Minggu 23 Februari 2025. Selain untuk memperingati Hari Peduli Sampah Nasional atau HPSN 2025, kegiatan ini sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Suasana meriah terlihat di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat saat berlangsungnya Trash Fest 2025. Dalam kegiatan ini, Rano menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam mengatasi masalah sampah yang cukup kompleks di Jakarta. Ini bagian dari sosialisasi kita
terhadap Jakarta mengendalikan sampah harus bersama-sama. Nggak bisa hanya mengharapkan pemerintah saja. Jadi dari mulai rumah kita sudah pilah, kita sudah plastik dipilah. Nah jadi dengan itulah baru kita bisa mengurangi populasi sampah. Rano mencontohkan langkah konkret dalam pengelolaan sampah, mulai dari memilih sampah di rumah, mengurangi plastik sekali pakai, hingga mendorong daur ulang di tingkat komunitas. Trespes 2025 menghadirkan beragam kegiatan edukatif seperti workshop pemanfaatan sampah dan talk show bersama plagiat lingkungan. Tak ketinggalan, hiburan tarian Betawi dan penampilan musik yang turut memeriahkan acara ini. Tim Berita Jakarta melaporkan. Info Jakarta kali ini kami hadirkan Bang Jaki yang akan menginformasikan bahaya tawuran bagi generasi muda Jakarta. Bang Jaki akan membagikan tips untuk anak muda Jakarta bagaimana cara menghindari tawuran berikut ini. Anak-anak pada ngajak tawuran besok, katanya biar dihormatin bang sama anak kampung sebelah. Buset Deno, lu pikir tawuran bikin orang hormat ame lu? Yang ada lu ntar bonyok-bonyok, bisa-bisa lu kehilangan nyawa juga no. Ya nggak sampai separah itu bang. Cuman buat seru-seruan doang kok bang. Seru-seruan katanya lu. Lu tahu kagak, banyak yang udah kehilangan masa depan nih gara-gara tawuran. Banyak yang dikeluarin dari sekolah, bahkan sampai masuk penjara no. Serius bang sampai kayak gitu? Ya jelas no. Lu bayangin nih, misalnya lu kena luka parah, bisa nyesal seumur hidup lu no. Ya tapi bang, anak-anak bilang kalau nggak ikut malah dianggap cemen bang. Cemen itu kalau lu ikut-ikutan tanpa mikir akibatnya no. Nah kalau berani, itu lu bisa bilang kagak, terus lu alihin dah tuh ke hal yang lebih bermanfaat. Bisa aja nih lu gabung ke komunitas olahraga, seni, atau kegiatan sosial lainnya no. Itu baru keren no. Beralih ke informasi cuaca, sebelum mulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Dikutip dari laman bmkg.go.id, pada Selasa 25 Februari 2025, Jakarta diperkirakan bakal diguyur hujan ringan yang merata di seluruh wilayah. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada dengan perubahan cuaca yang terjadi. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Aulia Sarvina dan tim redaksi pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.